Boleh. Cek. Mana? Tes. Kita mulai ikhwah sekalian. Terjemahan khutbah Jumat hari ini. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, para jamaah azanillah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh khatib, yaitu Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' hafizahullah, dan beliau sebagai mudir dari Islamic Center Dammam, di mana pada kesempatan kali ini beliau membahas seputar dampak negatif atau dampak buruk dari kezaliman. Dan sebagaimana biasa, setelah beliau memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa pembahasan kita pada hari ini adalah tentang dosa besar, tentang kejahatan yang berbahaya, tentang akhlak yang buruk, tentang sifat yang jelek yang dapat memakan kebaikan-kebaikan pelakunya dan bisa mendatangkan berbagai macam kerugian, keburukan. Selain daripada itu pun bisa mendatangkan atau bisa mewariskan permusuhan dan kerusuhan antara satu dengan yang lainnya. Dosa ini dapat menyebabkan terputusnya silaturahim. Demikian pula dapat menyebabkan durhaka anak pada orang tua dan menjadikan kehidupan manusia yang menjadi bak neraka yang penuh dengan kesengsaraan. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan yang akan disampaikan, kata beliau, adalah az-zulmu, yaitu kezaliman. Setelah itu khatib menjelaskan bahwa hakikat dari kezaliman adalah perbuatan melampaui batas yang telah perbuatan melampaui batasan-batasan yang telah disyariatkan oleh Allah. Ya. Di mana kezaliman ini adalah, sekali lagi, perbuatan melampaui batas terhadap syariat Allah atau apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perbuatan melampaui batas terhadap hak-hak orang lain. Nah, itu hakikat dari kezaliman. Dan kezaliman ini, ikhwah sekalian, barakallahu fikum, bisa mendatangkan berbagai macam keburukan, sebagaimana bisa mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik disegerakan di dunia atau demikian pula bisa jadi diakhirkan nanti di akhirat. Ya. Karena begitu buruk dampaknya, demikian pula madarat dari kezaliman ini yang sangat besar, yang sangat bermacam-macam. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman antara sesama hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, sering kita mendengar, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya
aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka itu janganlah kalian saling menzalimi. Ini larangan ya untuk saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, hal tersebut ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sampaikan tadi ya, karena bisa mendatangkan keburukan. Dan ini yang kita perhatikan apa yang telah terjadi dari umat-umat sebelumnya ya, demikian pula bisa menghancurkan masyarakat ya, ini bisa mendatangkan kehancuran, kebinasaan bagi mereka, bisa mendatangkan hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab suatu negeri ya, karena kezaliman yang mereka lakukan. Sesungguhnya azab dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyakitkan dan sangat pedih, berat ya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, sebagaimana khawatir menjelaskan bahwa orang yang berbuat kezaliman itu tidak dicintai oleh Allah. Allah tidak suka padanya. Allah pun tidak akan memberikan petunjuk padanya ya, bahkan apabila Allah berkehendak, Allah tidak akan memberikan ampunan pada orang yang melakukannya. Selain daripada itu, dia pun akan terharang dari kemenangan ya, kebaikan baik di dunia demikian pula di akhirat. Makanya kemudian setelah itu khatib mengajak kita untuk merenungi beberapa ayat yang beliau sampaikan ya. Di antaranya adalah firman Allah, wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah itu tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kezaliman, dalam surat Ali Imran. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim ya. Tadi tidak mencintai, tidak menyukai, sekarang tidak memberi petunjuk. Kemudian juga di ayat yang lainnya, tadi surat Al-Baqarah, sekarang di surat Al-An'am Allah mengatakan innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang berbuat kezaliman. Pelaku kezaliman tidak akan beruntung. Kemudian di surat An-Nisa Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan orang-orang yang berbuat kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan pada mereka dan tidak akan memberikan petunjuk jalan pada mereka illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju neraka jahannam ya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu mudah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk melakukannya, mudah bagi Allah untuk membalas kezaliman orang yang melakukannya. Kemudian khatib menyampaikan, maka itu jangan sampai seseorang itu mengira, menyangka ya, bahwa kezaliman yang dilakukan, baik kezaliman dengan memukul, ya, mencaci maki, mencela, membuat kepalsuan, makan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, mengkoyak kehormatan orang lain ya. Demikian pula mengguyurkan darah orang lain, melukai atau sampai membunuh. Demikian pula ghibah, menggunjing. Kemudian namimah, yaitu mengadu domba. Demikian pula ejekan-ejekan, hinaan, celaan. Atau demikian pula menunda-nunda utang padahal dia mampu membayarnya. Ini termasuk kezaliman juga ya. Jangan sampai seorang mengira bahwa sedikit pun dari kezaliman tersebut akan hilang ya, kemudian akan hilang, kemudian dilupakan ya, dan akan lenyap tanpa ada hisab, tanpa ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai mengira seperti itu ya, karena segala sesuatu dari keburukan ya pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya khatib kemudian mengatakan kalla wallahi, sekali-kali tidak demi Allah ya. Maksudnya hal tersebut tidak akan lenyap begitu saja, pasti ada hukumannya.
Bahkan pasti ya orang yang zalim dan orang yang dia zalimi itu akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat peradilan yang paling adil untuk memutuskan ya, untuk Allah putuskan perkara di antara mereka dengan seadil-adilnya. Dan pada hari itu adalah hari yang tidak ada kezaliman ya. Hari tidak ada penengah lagi, tidak bisa bayar riswah atau apa namanya? Riswah sogok lagi ya. Tidak ada persaksian palsu. Di dunia masih bisa orang melakukan itu. Sumpah palsu, persaksian palsu ya. Tapi di akhirat ya maka tidak bisa. Makanya Allah mengatakan Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah yang akan memberikan keputusan di antara kalian pada hari kiamat terhadap apa yang kalian perselisihkan ya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh benar-benar kalian akan menunaikan hak-hak kepada para pemiliknya pada hari kiamat. Ya, jadi hak-hak itu nanti akan disampaikan, dikembalikan pada para pemiliknya. Ya, sampai-sampai kata beliau, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk, ya, itu sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk dan kambing yang bertanduk nanti akan diputuskan perkaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada qisasnya. Mana yang punya tanduk yang dia gunakan untuk menanduk kambing yang lain yang tidak memiliki tanduk, ya maka nanti itu akan ada apa? Qisasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kezaliman haram dalam segala sesuatu, dalam segala perkara dan bagi setiap manusia. Kemudian beliau menukil ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan, oleh karena itu keadilan, ya, bersikap adil adalah perkara yang wajib dalam segala sesuatu dan wajib bagi setiap orang. Sedangkan kezaliman ini haram dalam segala sesuatu dan bagi setiap orang. Maka tidak dihalalkan seorang itu menzalimi orang lain, baik itu muslim atau kafir ya, bahkan terhadap orang kafir pun tidak boleh seorang berbuat kezaliman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang yang menegakkan keadilan karena Allah ya, dan bersaksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membawa kalian untuk berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan berbuat adilah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, seorang ya dia membenci orang yang berbuat kemaksiatan karena kemaksiatannya. Seorang membenci orang kufar karena kekafirannya. Tidak suka pada orang yang berbuat kesyirikan karena kesyirikannya. Ya, namun jangan sampai hal tersebut, kebencian tersebut menjadikan dirinya tidak berlaku adil terhadap mereka. Tetap adil itu adalah kewajiban. Makanya kalau Islam ini diterapkan dengan 100% ikhwah sekalian secara kafah, maka akan sangat indah ya Islam yang sebenarnya. Baik, kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, selanjutnya khatib membawakan beberapa dampak buruk, dampak negatif dari kezaliman ya. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang berbuat zalim dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya. Dan di antaranya adalah pertama bahwa orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat kezaliman, dia itu tidak akan merasa nyaman dalam kehidupannya. Ya, dia akan merasa tertekan, merasa tidak nyaman, merasa tidak tentram, ya. Bahkan khatib mengatakan dia akan terus-menerus seperti itu, ya, merasa gelisah, resah, merasa khawatir, merasa takut, ya. Dia takut orang-orang yang dizalimi itu akan balas dendam kepadanya. Ya, demikian pula dia takut karena doa orang yang dizalimi itu apa? Ya, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain mustajab, ya, makbul. Ya, makanya orang yang berbuat kezaliman ya,
dia tidak akan merasa nyaman. Kemudian yang kedua, selain daripada itu, bahwa kezaliman itu bisa mendatangkan berbagai macam musibah, bisa mendatangkan bala dan musibah, dan itu bisa jadi karena doa dari orang-orang yang dizalimi itu, dan tentu saja itu menyebabkan ya, kehidupan yang buruk bagi orang yang berbuat kezaliman. Kemudian diantaranya pula, khususnya di akhirat, ya, bahwa orang yang berbuat zalim itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu apa laknat, ikhwah? Sering kita sampaikan, apa makna laknat? Iya. Seorang dilaknat berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Wat-tard wal ibad min rahmatillah. Itu seorang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah melaknat berarti Allah menjauhkan orang itu dari rahmat Allah. Kalau orang mendoakan laknat untuk orang lain berarti dia mendoakan agar Allah menjauhkan rahmat dari orang itu. Makanya hati-hati, seorang muslim itu tidak mudah melaknat, ya. Rasul pun menjelaskan bahwa muslim itu laisa bitta'an walal la'an. Muslim itu bukan orang yang banyak mencela, bukan orang yang suka mendoakan laknat untuk orang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan hal ini, yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Pada hari di mana permohonan maaf mereka tidak akan memberikan manfaat lagi, tidak ada malis lagi nanti pada hari kiamat, ya. Walahumul la'nah, dan bagi mereka adalah laknat. Mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Walahum su'uddar, dan bagi mereka adalah tempat negeri kesudahan yang buruk, ya. Akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian selain daripada itu, orang yang berbuat zalim tersebut pada hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, dia tidak mendapatkan syafaat, tidak punya teman dekat, sahabat dekat, tidak ada, ya. Makanya orang yang berbuat kezaliman, ya, para ahli zalim atau orang-orang yang berbuat kezaliman, ya, maka dia akan terhalangi dari mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Demikian pula akan terhalangi dari syafaat orang-orang yang Allah izinkan bagi mereka untuk memberikan syafaat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta', ya. Orang-orang yang zalim itu dia tidak memiliki teman dekat, tidak memiliki sahabat dekat nanti, ya. Demikian pula dia tidak akan ada baginya orang yang bisa memberikan syafaat, termasuk terhalangi dari syafaat, ya. Dan Allah pun mengatakan, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, ya. Kalau pada hari kiamat yang bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara dampak negatif, dampak buruk dari kezaliman yang sebenarnya banyak sekali, tapi khatib mencukupkan 4 poin saja, ya, ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, bahwa orang yang berbuat zalim pada hari kiamat pasti mereka akan menyesal, akan kesal, akan merasa kecewa, ya. Dan orang yang berbuat kezaliman pasti akan menyesal nanti pada hari kiamat, dan tidak ada penyesalan, tidak ada manfaat dari penyesalan itu, ya. Tidak ada penyesalan pada hari itu. Nah, berkaitan dengan masalah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih, dan sekiranya bagi orang yang berbuat kezaliman itu dia memiliki apa saja yang ada di bumi ini, maka dia berusaha untuk menebusnya dengan itu, ya. Karena kezalimannya, dia nanti seandainya punya apa saja berusaha untuk menebusnya, tapi tidak akan bisa, ya. Wa asarrun nadamah lamma ra'ul adzab, dan mereka akan menyembunyikan penyesalan, ya. Jadi mereka sembunyikan penyesalan tersebut pada hari kiamat ketika mereka melihat azab, ketika melihat siksa. Wa qudiya bainahum bil qist, dan akan diputuskan, ya, dan diputuskan perkara di tengah mereka dengan seadil-adilnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun, ya. Mereka berusaha untuk menebusnya, tapi tidak bisa lagi, ya, dan mereka menyesal, dan mereka hanya bisa menyembunyikan penyesalan itu. Tidak ada faedahnya juga disampaikan ke siapa saja, ya. Nah, kemudian sebagaimana khatib menjelaskan, maka itu hendaknya kita memperhatikan keadaan orang yang berbuat zalim,
Ya, bagaimana dia nanti pada hari kiamat akan dikelilingi oleh orang-orang yang dia zalimi, ya, oleh musuh-musuhnya. Siap dari mereka menginginkan untuk mengambil haknya. Ya, ada yang memegang tangannya, ada yang memegang lehernya, yang kemudian mengatakan engkau telah menzalimi aku dahulu di dunia, engkau dahulu telah berbuat curang kepadaku, engkau dahulu telah menipuku, engkau dahulu mengambil hartaku tanpa hak. Ada juga yang lainnya, engkau dulu ghibah, menghibahku, ya. Ada yang mengatakan dulu engkau berdusta atas namaku, ya. Atau demikian pula bisa jadi, ya, kalimat-kalimat yang lainnya sesuai dengan kezaliman yang diucapkan, sesuai dengan kezaliman yang dilakukan, ya, maka akan dituntut nanti pada hari kiamat. Makanya ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, ini apa yang disampaikan oleh khatib, ya, sangat penting bagi kita untuk menjadi nasihat bagi kita semuanya. Yang kemudian pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum. Pada hari ini, ya, pada hari ini setiap jiwa itu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. La dzulma, tidak ada kezaliman al-yaum pada hari ini. Ya, maka tidak ada kezaliman, ya, yang ada nanti pada hari kiamat adalah dihukum dengan seadil-adilnya, diputuskan perkara dengan seadil-adilnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, nah, kita perlu simak ayat ini, ya, dan ini yang terakhir beliau sampaikan yang ada di surat apa ini? Surat Ibrahim, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun." Ya, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah, bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Terus ayat ini sebenarnya ancaman yang begitu keras bagi orang yang berbuat zalim. Ya, jadi dia ketika memahami, mendalami ini, jangan dikira Allah itu akan lalai. Ya, dia tidak bisa apa-apa kalau seperti itu. Ya, tidak bisa lari dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali engkau mengira Allah itu lengah, Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya, sungguhnya Allah menangguhkan mereka pada hari, sampai hari pada waktu di mana mata mereka terbelalak, sampai nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, jadi ini ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya kemudian khatib tadi menutup sebelum doa, menutup dengan firman Allah, ya wa naqulu lil ladzina zalamu, dan kami katakan kepada orang-orang yang berbuat zalim, dzuqu adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Ya, rasakanlah siksa azab neraka yang kalian dahulu dustakan saat di dunia. Ini menunjukkan bahwa kesudahan terakhir bagi orang-orang yang berbuat kezaliman adalah neraka, ya, adalah siksa demi siksa. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Ya, kezaliman bisa mendatangkan banyak kegelapan pada hari kiamat hingga akhirnya menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam neraka, wa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ikhwas sekalian, kurang lebih khutbah yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Silakan kalau ada yang bertanya. Tadi sepertinya ada PR, ada pertanyaan yang belum terjawab tadi. Mana tadi? Nah, silakan Pak, tadi pertanyaannya apa Pak yang belum terjawab? Masalah yang bertanya lupa. Batasan berbaur dengan orang-orang, dengan sesama, dengan siapa saja, ya. Batasannya secara asal, ikhwas sekalian barakallahu fiik, ya, dalam bergaul dengan orang lain, maka kita tahu, ya, bahwa kita diperintahkan untuk berkumpul-kumpul dengan orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang tidak baik. Ya, kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Adapun orang-orang yang kita tahu suka berbuat maksiat, kalimat-kalimat tidak baik, ya,
sering sumpah serapah diucapkan, ya, dan lain sebagainya dari keburukan-keburukan, ya, maka dihindarkan. Kalau memang kita butuh sesuatu atau ada keperluan, ya secukupnya saja. Adapun ketika berlama-lamaan dengan mereka, maka jangan. Hati kita ini lemah, adapun syubhat, ya, adapun godaan syaitan, adapun tarik menarik, ya, itu terus akan dilakukan, ya. Dan ada sebagian yang mencontohkan, meskipun tidak tahu ini cocok tidak, ya, kalau ada buah yang bagus dan sampingnya ada buah yang sudah busuk sedikit ditempelkan, kira-kira buah yang busuk ini bisa menjadi baik atau sebaliknya, buah yang masih bagus menjadi busuk, ya, sebaliknya. Padahal secara asalnya belum waktunya baginya untuk busuk. Seandainya lama-lama nanti kalau buah lama-lama akan busuk, ya. Meskipun apakah itu tepat atau tidak, kita bisa ambil pelajaran, ya. Kumpul-kumpul dengan orang-orang yang baik itu bisa menular. Termasuk orang yang sering melihat orang berbuat keburukan itu bisa menular, naudzubillah, ya. Makanya untuk masalah tontonan anak-anak, ya, itu pun harus diperhatikan karena itu bisa dengan kebiasaan bisa menular kepada anak-anak. Makanya anak-anak terkadang mempraktekkan hal-hal yang tidak baik, mukul, kalimat-kalimat yang buruk yang didengar dan seterusnya, ya. Jadi kumpul atau bergaul, ya, seorang bergaul secara meluas ketika memang ada faedahnya, silakan. Tapi yang terbaik memang adalah di rumah, ya, ketika tidak ada keperluan di rumah, selesaikan hal yang bermanfaat. Dia bisa membuat banyak prestasi, hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat. Itu lebih baik daripada dia keluar ke sana kemari nongkrong-nongkrong. Ya, yang bisa jadi dari teman-teman itu adalah, ya, bisa membawa pembicaraannya membawa kepada hal-hal yang tidak baik, ya, kalimat-kalimat yang tidak baik, omong-omongan yang tidak baik, ya. Kalau kita memiliki ilmu contohnya, kemudian niatnya untuk mendakwahi mereka, dakwahi semampu kita kalau memang bisa. Tapi dakwah tidak harus terus bersama mereka, ya. Kita tahulah ada komunitas-komunitas yang mungkin hanya urusan dunia, tapi ada komunitas-komunitas yang omongannya itu buruk, ya, omongannya jelek. Ya, kalau bisa diajak alhamdulillah, kalau tidak ya sudah dijauhi. Ya, kalau bisa diajak, ajak untuk pada kebaikan, ke majelis ilmu, ya, ajak ke masjid, ajak tobat. Kalau tidak ya sudah ditinggalkan. Atau kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Tadi kalau itu adalah teman kita. Ya. Saya dulu waktu SMA sudah lama, dan mungkin kita pun punya teman-teman yang seperti itu, ya. Pernah punya adik kelas, dia akrab sama saya, orangnya baik, ya. Dia juga punya adik. Nah, dia sering kumpul sama saya, ya. Kemudian di antara teman-teman kumpul itu ada orang yang ada kumpulan dia yang anak-anak SMA nih, yang bawaannya khamr, ya, minum-minuman keras, ya. Terkadang kumpul-kumpul sama anak-anak kuliahan, ya. Dia sendiri ngomong, saya sebenarnya nggak mau kumpul-kumpul sama mereka, tapi untuk ngimbangi. Antum paham istilah ngimbangi, ya. Anak-anak kalau duduk itu apa? Kalau lagi nongkrong-nongkrong, saya pengen ngimbangi aja, duduk sama mereka. Tapi buruknya saya tidak mau. Saya ingat betul sampai sekarang, ya. Dan yang saya sangat sayangkan seperti itu, karena anaknya kalem, anaknya baik, tapi tidak berlalu lama, akhirnya dia campur baur, ya, ikut minum khamr, ikut minum macam-macam, ya, dari minuman-minuman yang haram. Akhirnya ya lepas, ya, dan saya kira ini bukan hanya itu saja, banyak mungkin kita perhatikan dari teman-teman yang awalnya baik, ketika kumpul dengan orang-orang yang tidak baik kemudian akan bergabung dengan mereka, ya. Wallahu alam. Memang untuk menjelaskan batasannya seperti apa ini tidak mudah, tapi kita bisa tahulah mana yang bermanfaat untuk akhirat kita dan mana yang bisa membahayakan untuk akhirat kita. Ya, kumpul-kumpul untuk urusan dunia, bermanfaat untuk dunia, tafadhal, tidak mengapa, tapi juga jangan berlebihan. Ya. Nah, baik. Ada yang bertanya, ikhwah?
Mengapa menjadi khusyuk semuanya jadinya? Silakan Pak. Itu ada kertas, kalau mau bertanya pakai kertas ya. Silakan. Mengenai kezaliman yang dulu pernah kita perbuat, yang kita nggak tahu itu kapan, terus ada orang yang terzalimi dari perbuatan kita, cara bertobatnya seperti gimana? Apa ada doa khusus yang diajarkan? Bisa lebih spesifik kezaliman masalah apa? Contohnya itu saja. Terlalu banyak. Ya, kita juga bukan hanya antum berarti kalau seperti itu. Jadi bagaimana dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukan, yang kita lakukan ya. Bagaimana dengan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan yang kemudian kita lupa akan kezaliman tersebut. Yang bisa jadi ada orang yang tersakiti, ada yang merasa terzalimi dan kita lupa. Ya, kalau lupa bagaimana berarti? Kita itu saking banyaknya dosa sampai lupa dosa mana yang apa saja yang sudah kita kerjakan. Ya. Berbeda ada di antara ulama, ada yang mengatakan ya, aku terhalangi dari suatu kebaikan. Kebaikan apa? Karena apa? Karena dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu katanya. 40 tahun yang lalu masih ingat Pak, menunjukkan dosanya itu sedikit dia. Seorang alim ini sedikit sehingga dia masih tetap ingat. Adapun kali kita ya tidak ingat. Ini seperti seorang mungkin bertanya juga, Ustaz, bagaimana kalau saya sholat ya, tapi ternyata sholatnya itu tidak dalam keadaan suci, tapi saya lupa. Nah, bagaimana? Ya, kalau lupa ya ini insyaallah termasuk dari doa yang sering kita panjatkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami karena kami lupa atau karena kami berbuat kesalahan. Ya, tinggal banyak-banyak kita istighfar, berdoa, berdoa agar diampuni dosa atau istighfar ya, kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kita perbaiki. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Atau doa-doa yang semacamnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, ini kalimat-kalimat yang semestinya diperbanyak oleh kita. Ya. Mengakui bahwa kita berbuat zalim, mengakui bahwa kita banyak berbuat zalim ya, dan saking banyaknya kemudian kita lupa. Dan mengapa sempat saya tanya tadi kezaliman apa lebih spesifik, karena antara satu kezaliman dengan kezaliman yang lainnya berbeda ya. Di antara ulama ada yang mengatakan seandainya seorang itu menemui Allah, dia membawa 70 dosa antara dirinya dengan Allah, ya maka itu lebih ringan daripada dia membawa satu dosa, tapi dosa ini antara dirinya dengan sesama manusia. Ya. Muamalah dengan Allah itu secara asal orang istighfar, taubat cukup. Tapi kalau manusia harus minta maaf. Nah, sebagian manusia ketika kita minta maaf tidak memaafkan. Ya. Jadi lebih mudah membawa dosa antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala daripada antara dirinya dengan sesama manusia. Bukan berarti kemudian dia memperbanyak dosa antara dirinya dengan Allah juga ya, tidak seperti itu. Ya, tetap kita berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil pun kita berusaha untuk meninggalkan. Sekiranya memang itu bagian dari takdir Allah yang kita terjerumus dalamnya, ya kita taubat kepada Allah. Ya, sudah taubat, beberapa saat setelah itu terjerumus lagi, taubat lagi. Terjerumus ke dalam yang lainnya, taubat lagi. Terus, ya. Makanya taubat adalah kewajiban seumur hidup, ya. Wallahu taala alam. Itu Pak ya. Baik, afwan. Nah, ada yang tanya lagi? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kezaliman, dampak kezaliman atau
dampak buruk kezaliman untuk lingkungan sekitar ya Ustaz. Oke. Apakah orang beriman dan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan tersebut untuk menentang dan mencegah kezaliman dapat terkena imbasnya juga dengan azab yang Allah berikan di lingkungan tersebut ketika kezaliman itu tidak atau susah dicegah Ustaz. Gitu. Kemudian yang kedua terkait amar ma'ruf nahi munkar ini, apa batasannya atau apa yang menjadi batasan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini Ustaz? Seberapa sih batasan-batasan orang tersebut melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu? Baik, masya Allah. Ya, jazakallahu khair. Soalnya berat ini. Masalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, masalah ketika terjadi suatu kemaksiatan ya, atau kemungkaran, kemudian di saat yang sama di situ ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik berusaha mengingkari, ya. Nah, bagaimana pengaruhnya? Apakah tetap akan berpengaruh bagi mereka atau tidak? Ya. Jadi perlu ditegaskan dan pernah dulu kita sampaikan, masyarakat yang buruk ya itu tidak akan merasa gerah, akan biasa saja melakukan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, meskipun di situ ada orang soleh. Selama orang yang soleh ini diam, ya, selama orang yang soleh ini diam, maka masyarakat akan biasa saja. Tapi mereka akan merasa gerah ketika orang soleh ini berusaha untuk menjadi orang yang muslih, orang yang memperbaiki di tengah umat. Ya, ketika berusaha untuk memperbaiki di tengah umat, baru orang-orang merasa gerah. Dan sebagai bentuk tanggung jawabnya, ketika memang tidak ada orang yang baik di situ, ya, kecuali dia atau beberapa orang saja, maka dia berusaha untuk mengingkari semaksimal mungkin. Ya, nah ini nanti masuk ke poin yang kedua, pertanyaan yang kedua, batasan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, selama masih ada orang yang mengingkari, maka itu adalah tanda kebaikan. Itu adalah tanda kebaikan. Dan kemaksiatan yang mereka lakukan tidak membahayakan kalian. Ya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Pertahankan diri-diri kalian, keimanan kalian, tidak akan membahayakan kalian. Ya, apabila kalian berada di atas petunjuk, ya, kesesatan orang-orang itu tidak akan membahayakan kalian. Nah, jadi selama orang itu terus berusaha amar ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan, ya, maka insya Allah ini masih baik, tanda kebaikan. Allah akan masih jaga insya Allah. Ya. Tapi sekiranya memang turun suatu azab, ya, karena ketika sudah merata dan di situ ada orang-orang yang soleh, karena bisa jadi di situ kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azab. Ya. Riba ketika sudah merata, perzinahan ketika sudah merata, ya, di situ ada orang-orang soleh, ya, maka bisa jadi azab bisa menyeluruh pada mereka, ya, dan bisa jadi kemudian meninggal dunia, termasuk orang-orang yang soleh. Ya, ini di dunia. Adapun di akhirat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebaikan masing-masing. Ya. Nah, bisa jadi dia terkena imbasnya, terkena pengaruh buruknya, tapi itu bukan kesudahan terakhir yang buruk baginya. Pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan kebaikan masing-masing, sesuai dengan niat masing-masing. Ya. Makanya Aisyah, ya, kalau tidak salah, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, atau salah seorang sahabat, ya Rasulullah, anahlak wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita bisa binasa, ya, meskipun di tengah-tengah kita ada orang soleh? Iya, bisa jadi ketika memang keburukan sudah merata. Ya, ketika sudah merata. Makanya ketika keburukan sudah merata di suatu daerah, tinggal fantadir sa'ah, tunggu saja waktunya. Nah, kemudian poin yang kedua, lalu bagaimana orang-orang yang soleh tersebut sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini kembali kepada
ya, kalau dia tinggal di negara seperti Arab Saudi, maka urusan amar ma'ruf nahi munkar ada yang mengurusi. Di sini ada badan atau hay'ah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu yang tanggung jawab ke situ. Atau demikian pula polisi pun tergantung polisi bagian apa. Ya, untuk masalah lalu lintas ada urusan sendiri, ada kriminal ada sendiri, polisi imigrasi ada sendiri. Ya, kalau ada hal-hal yang buruk, kezaliman atau kemungkaran, mereka memiliki bagian-bagian tersendiri. Nah, maka serahkan pada mereka. Ya. Adapun kita bagaimana? Nah, ini kita perhatikan hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa dari kalian yang mampu merubah kemungkaran, siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Ya. Merubah dengan tangan ini seperti tadi orang yang memiliki kekuasaan. Ya, orang yang memiliki kekuasaan seperti polisi yang memiliki kewenangan, pihak otoritas negara. Ya, kemudian kalau di sekolah berarti guru, ya. Pak Satpam, apalagi guru BP atau BK, ya. Nah, ini mereka memiliki kekuasaan, kewenangan di situ. Kalau di rumah siapa? Orang tua, ya, ayah atau ibu ketika terjadi kemungkaran. Ya, kemudian fa ilam yastati fa bilisani, kalau memang tidak mampu maka bisa dengan lisan, memberi nasihat, dengan memberi nasihat. Nah, ini mungkin batasan yang kita bisa kalau di tengah sesama teman, ya, kita bisa nasihati, memberi nasihat. Kalau memang tidak bisa sama sekali, terkadang kemungkaran begitu sudah menyeluruh, orang-orang menganggap itu kita tahu jelas itu adalah kemaksiatan, tapi orang-orang melakukannya, ya, maka kita ingkari dengan apa? Fa biqalbihi, dengan hati, dan itu adalah wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah cara mengingkari yang paling lemah, ya. Itu keimanan yang paling lemah dalam masalah mengingkari hal yang mungkar, ya. Dan ini yang banyak yang bisa kita hanya lakukan. Antum sering melihat orang-orang yang melakukan sesuatu, kita tahu itu adalah kemungkaran, ya, tapi kita tidak bisa apa-apa, nasihati pun tidak mudah. Sehingga bagaimana caranya kita? Ya, kita ingkari dengan hati, ya. Jadi ini batasannya, wallahu taala alam. Nah, cukup ya. Sampai di sini dulu ya ikhwas sekalian untuk terjemah khutbah Jumat. Oh, satu lagi tadi Pak Tar mau tanya. Sabar itu ada batasnya, kan? Bagaimana sikap seorang muslim terhadap menanti ajab terhadap kejoliman orang-orang kafir? Padahal sudah jelas mereka itu selain merebut tanahnya, kemudian membunuh para penduduknya, hingga sekarang mereka itu sudah keterlaluan jolimnya, kan? Seperti yang terjadi di Palestina itu, kan? Antum jawab Pak, masalah Palestina, Pak Adi. Gini Pak, perlu disampaikan. Pertama, sabar itu ada batasnya tidak? Ya, pertama kan pertanyaan sabar itu ada batasnya tidak, yang pertama. Bapak tadi menyimpulkan sepertinya. Yang benar Pak, sabar sebenarnya tidak ada batasnya Pak. Ya, yang mengatakan sabar ada batasnya itu persen-persen tertentu aja. Ya, sebagian orang ada mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya, kemudian dia dijadikan kata-kata itu sebagai alasan baginya untuk tidak sabar. Padahal sabar tidak ada batasnya, dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan sempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Ya, pahalanya tanpa batas karena sabar itu tidak ada batasnya. Dan orang ketika sabar, tadi malam sempat kita singgung ini, ketika orang sabar dari kezaliman orang lain, maka jangan dikira itu adalah keburukan. Ucapan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Mana ya? Ibnul Qayyim rahimahullah Pak mengatakan, ini berkaitan dengan orang yang dizalimi dan dia
tetap sabar, ya. Ibnu Qayyim mengatakan innal 'abda la yashtaddu farahuhu yaumal qiyamati bima lahu qibalan nas minal huquqi fil mali wan nafsi wal ardi. Sungguh pada hari kiamat seorang hamba akan sangat berbahagia dengan pahala yang diterima lantaran kezaliman orang lain terhadapnya, ya, dari banyak hak-haknya yang diambil pada harta, jiwa dan kehormatan. Jadi dia akan bahagia dengan itu. Jangan dikira la tahsabannallaha ghafilan amma yaf'alu zalimun. Jangan dikira Allah itu lalai, Allah lengah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ya, nanti ada ganjarannya, keburukan pada hari kiamat. Nah, kemudian beliau mengatakan fal aqilu ya'uddu hadza dhukhran li yaumil faqri wal faqah. Orang yang cerdas akan menganggapnya sebagai tabungan untuk menghadapi hari kiamat yang penuh dengan kekurangan. Hari penuh dengan kefakiran, kita sangat butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang cerdas dia akan anggap itu kezaliman-kezaliman orang lain yang ditujukan padanya sebagai apa? Tabungan. Wala yubtiluhu bil intiqami alladhi la yujri alaihi syai'a. Ya, makanya ia tidak akan membatalkan pahala itu dengan cara membalas dendam yang tidak akan memberikan sedikit pun manfaat baginya. Kalau dia membalas dendam di dunia ini paling puas, ya. Mungkin puas saja. Kalau orang itu kalah bisa jadi dia balas dendam lagi nanti kepada kita, tidak akan selesai. Ini saya berbicara umum, tidak membawa kepada kasus-kasus tertentu, Pak, ya. Ya, jadi berbicara kepada umum kezaliman antara satu dengan yang lainnya atau orang menzalimi kita. Nah, kemudian ini kalau dia ambil di dunia maka di akhirat kosong, tidak ada apa-apanya, nihil. Berbeda ketika dia sabar, ya, maka akan ada pada hari kiamat ada pahalanya, ya, dan itu melimpah. Ya, dan itu melimpah. Jangan dikira itu tidak berbuah pahala. Justru di antara akhlak yang mulia, ya, itu tidak sekedar menahan diri dari menzalimi orang lain, tapi juga apa? Sabar dari kezaliman orang lain. Ya. Sabar dari kezaliman orang lain. Nah, ini ya masalah sabar tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat kasus-kasus seperti Palestina atau mungkin negara-negara Islam yang lainnya, ini kasus kompleks, tidak semudah itu, Pak, tidak sepraktis yang Bapak gambarkan tadi. Kita tidak lihat bagaimana kalau kita ke sana. Ya, bagaimana orang-orang Palestina sendiri itu seperti apa. Ya, tidak semua dari mereka itu pro dengan orang muslimin, di antara mereka juga ada yang pro dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi jangan dikira permasalahannya hanya muslim lawan non muslim, kemudian muslim dizalimi, tidak sesimpel itu. Ya, permasalahannya begitu kompleks dan bukan kapasitas saya untuk membahas masalah yang besar seperti itu. Ini masalah umat, ya, ini masalah umat. Ya, jadi bisa jadi kita menyimpulkan sesuatu karena kita hanya membaca dari satu pihak atau membaca dari sudut yang sangat sempit. Ya, padahal kalau kita mau pelajari secara mendalam, sangat kompleks permasalahan di sana. Intinya pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Ini menunjukkan lemahnya kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan lemahnya kaum muslimin. Sekiranya kaum muslimin kembali mempelajari agama mereka, mengamalkan agama mereka, maka di situ akan menjadikan kekuatan, ya, keimanan, dan Allah akan menolong hambanya dengan cara yang bisa jadi hamba itu tidak sadar itu adalah caranya. Dan ini banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami. Kembali ke dalam agama, belajar agama, ya, kemudian mengamalkan agama, itu adalah cara untuk menolong agama Allah, dan Allah menjanjikan akan menolong hambanya yang seperti itu. Coba kita perhatikan banyak kemungkaran yang sangat disayangkan dilakukan oleh kaum muslimin, ya, kemungkaran, kemaksiatan, ya, dari kezaliman, tipu menipu, ya, banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, mereka terlena dengan dunia. Ya, sekiranya mereka kembali ke agama Allah, maka Allah akan berikan izzah, kemuliaan. Ya, orang itu akan diberikan kemuliaan ketika kembali ke dalam Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Para sahabat dahulu belajar Islam, mereka amalkan, ya, mereka kuatkan iman, ya, fisik, i'dad atau fisik atau persiapan juga dilakukan, ya, maka biiznillah ketika memang datang saatnya mungkin untuk berperang, untuk berjuang, ya, kaum muslimin akan kuat di situ. Ya, secara teori, secara iman ada, secara teori ada, secara kekuatan pun ada, sudah lengkap, ya. Tinggal
kemudian menjauhi kemaksiatan pada Allah, terus melaksanakan ketaatan, maka Allah akan berikan kemenangan. Ya. Sekali lagi Pak, untuk masalah kasus-kasus negara itu tidak mudah Pak, itu kasus yang besar. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini saja ikhwas sekalian. Yang penting yang pertama tadi Pak, sabar tidak ada batasnya. Yang ngomong sabar ada batasnya mungkin kita sendiri-sendiri saja. Ya, sabar itu ada batasnya, kemudian kita jadikan alibi, alasan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja ya untuk terjemah khutbah Jumat, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran.